Pelotazo largo para Rooney. Se viene Rooney. ¡Uy! Le hizo la elástica, escapó a Bruno, tiró, rebote, Fermín, hat-trick. ¡Gol! Ya, pada kemenangan Barcelona di laga semifinal, ada satu sosok pemain yang langsung mencuri perhatian dan tanpa sadar mengingatkan kita pada legenda besar dunia, Lionel Messi. Bukan hanya dari caranya mengolah bola, tetapi juga dari visi bermain, ketenangan, hingga dribble khasnya. Dan sosok itu adalah Ronnie Barthez. Tampil luar biasa dengan torehan 1 gol dan 2 assist di pertandingan semifinal kemarin, Ronnie Barthez langsung menjadi perbincangan. Banyak yang menilai gaya bermainnya memiliki kemiripan yang mencolok dengan Lionel Messi. Meski mustahil menyamai Messi dari segi pencapaian dan pengaruh, Ronnie mulai digadang-gadang sebagai pemain yang bisa menjadi penerus gaya bermain sang legenda. Tentu dengan versinya sendiri. Lantas, sebenarnya seperti apa penampilan Ronnie Barthez hingga ia begitu sering disebut-sebut mirip dengan Messi? Mari kita bahas tuntas. Lionel Andrés Messi. Gavi Mbappé! Lamine Yamal! Ya, di laga semifinal Piala Super Spanyol kemarin, Ronnie Barthez tampil layaknya potongan puzzle lama Barcelona yang tiba-tiba kembali utuh. Bukan semata karena statistiknya yang impresif, 1 gol dan 2 assist, tetapi karena cara ia bermain terasa begitu familiar. Familiar dalam arti yang sangat spesial, menghadirkan kembali ingatan akan Lionel Messi. Bukan soal membandingkan nama besar, melainkan gaya bermain. Sejak sentuhan pertamanya, Ronnie menunjukkan ketenangan yang jarang dimiliki pemain muda. Ia tidak panik saat menerima bola, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, seolah waktu di sekitarnya melambat. Kepala terangkat, bola melekat di kaki, dan keputusan selalu diambil sepersekian detik lebih cepat dari lawan. Persis seperti Messi muda. Cara Ronnie menggiring bola pun mencerminkan DNA yang sama. Dribblenya sederhana, efisien, tanpa trik berlebihan. Ia memilih jalur paling efektif. 1 tentuhan, 2 sentuhan, lalu menusuk ke ruang kosong. Dari 3 percobaan dribble dengan 2 yang sukses, terlihat jelas bahwa Ronnie lebih mengandalkan timing dan kecerdasan posisi, bukan sekedar kecepatan. Ini adalah ciri pemain yang bermain dengan otak, bukan hanya kaki. Pelotazo largo para Rooney. Se viene Rooney. ¡Uy! Le hizo la elástica, escapó a Bruno, tiró, rebote, Fermín, hat-trick. Sisi paling Messi dari permainannya terlihat di sepertiga akhir lapangan. Ronnie mencatat 4 umpan kunci dengan akurasi operan 91%, bahkan tetap tinggi di area lawan dengan 90% operan sukses. Ia tahu kapan harus menjadi kreator dan kapan harus menjadi finisher. Gol yang ia cetak pun menggambarkan hal itu. 1 peluang, 1 tembakan, 1 gol. Tanpa ragu, tanpa gaya berlebihan, hanya eksekusi bersih. Ronnie juga sangat aktif dalam alur permainan. Dengan 66 sentuhan, ia tidak sekedar menunggu bola di sisi lapangan. Ia kerap masuk ke half space, menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan. Menarik bek lawan, membuka ruang, lalu menghukum lawan lewat umpan atau pergerakan lanjutan. Peran yang sangat identik dengan Messi dalam sistem klasik Barcelona. Yang membuatnya istimewa, Ronnie tidak menghilang setelah kehilangan bola. Ia tetap meminta bola, tetap berani, dan tetap menjadi pusat permainan. Mentalitas seperti inilah yang membedakan pemain biasa dengan pemain besar. Di pertandingan ini, Ronnie Barthez tidak sekedar tampil bagus. Ia bermain dewasa, tenang, dan penuh kontrol. Seolah ia telah lama memahami ritme dan filosofi Barcelona. Tentu saja, Ronnie Barthez bukan Lionel Messi. Namun pada laga ini, cara ia mengontrol bola, membaca ruang, menggiring dengan ketenangan, dan mengeksekusi peluang benar-benar menghadirkan nostalgia akan sosok yang pernah menjadi jantung Camp Nou. Jika ini adalah arah perkembangan Ronnie Barthez, maka Barcelona bukan hanya menemukan pemain muda bertakat. Mereka mungkin sedang membentuk penerus gaya bermain yang pernah membuat dunia jatuh cinta. Lantas pertanyaannya, dari statistik dan cara bermainnya, apakah menurut kalian Ronnie Barthez memang pantas disebut mirip La Pulga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Dan seperti biasa, untuk mengiringi pembahasan ini, yuk dengarkan lagu dari Bang One Ball. Music. Yeah. Derby Catalan bukan sekadar bola, ini soal wilayah, sejarah dan luka lama. Di bantam menit tidak sesederhana ini, perang harga diri di tanah bernama Katalunya. Tekel keras, kaki beradu, tatapan mata lebih tajam dari peluru. Gol tercipta bukan cuma skor, itu tamparan mental bikin stadion gemetar dan runtuh. Merah biru lawan biru putih, tribun panas, emosi mendidih. Satu teriak, ribuan membalas, satu gol, kau tak bisa meledak ganas. Ini derby panas tak terhindari, api di lapangan, api di hati, bukan cuma menang. Ini soal martabat, Katalunya berdarah, malam ini lihat. Ini derby panas tak terhindari, api di lapangan, api di hati, bukan cuma menang. Ini soal martabat, Katalunya berdarah, malam ini lihat. Ini derby, jangan harap damai, setiap sentuhan penuh dendam dan amarah terurai. Ketika peluit dibunyikan wasit, tak ada kawan, semua siap menyakiti. Tanggal 3 Januari bara menyala, bahkan sebelum kick off tensi sudah menggila. Satu nama bikin api makin tinggi, Joan Garcia, pusat kontroversi. Dulu satu warna, sekarang berseberangan. Dari Espanyol ke Barca dianggap pengkhianatan. Bagi tribun itu dosa besar, nama diteriakan bukan pujian tapi amarah. Target di bawah mistar gawang, bukan cuma bola tapi tekanan datang menyerang. Dari lapangan sampai tribun penuh benci, satu kesalahan dunia runtuh seketika nanti. Ini derby panas tak terhindari, api di lapangan, api di hati, bukan cuma menang. Ini soal martabat, Katalunya berdarah, malam ini lihat. Ini derby panas tak terhindari, api di lapangan, api di hati, bukan cuma menang. Ini soal martabat, Katalunya berdarah, malam ini lihat. Jaring dipasang di belakang gawang, bukan buat gaya tapi cegah lemparan datang. Aturan ketat, stadion dijaga, karena emosi supporter sulit dijinakkan. Tak boleh syal, tak boleh warna, atribut Barca dilarang masuk arena. Ini bukan konser, ini zona perang. Satu percikan bisa bikin chaos panjang. Klub minta tenang, kepala dingin, tapi derby jarang patuh pada logika dan disiplin. Karena saat sejarah bertabrakan, akal sehat sering kalah oleh kebencian. Dan saat Joan berdiri di bawah mistar, ribuan mata menatap penuh amarah. Satu momen menentukan segalanya, pahlawan atau korban cerita. Ini derby, Catalan membara, bukan soal bola, ini luka lama. Saat peluit akhir jadi penentu, sejarah akan memilih siapa yang jatuh, siapa yang berdiri teguh. Yeah, derby Catalan bukan untuk yang berhati lemah.